Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Khofifah dengan NIM 112310839 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi budaya organisasi. Baik, pengertian budaya organisasi yang pertama adalah nilai, norma, dan keyakinan yang dianut bersama menjadi pedoman perilaku anggota organisasi, membentuk ciri khas dan identitas perusahaan. Sederhananya, budaya organisasi itu kebiasaan kerja yang dianggap benar dan dijalankan bersama. Fungsi budaya organisasi: membentuk identitas dan rasa memiliki, mengatur dan mengontrol perilaku kerja, meningkatkan kinerja dan loyalitas, menentukan arah dan tujuan organisasi. Budaya ini yang dibikin karyawan tahu harus bersikap seperti apa di tempat kerja. Elemen budaya, lapisan-lapisan yang membentuk identitas budaya organisasi. Menurut Edgar Schein, seorang ahli terkemuka di bidang budaya organisasi, budaya dapat diibaratkan gunung es yang memiliki 3 lapisan. Memahami lapisan-lapisan ini krusial untuk menganalisis dan membentuk budaya secara efektif. Yang pertama, elemen budaya yaitu artefak. Hal-hal fisik yang terlihat dan dapat dirasakan secara langsung, seperti tata ruang kantor, pemakaian seragam, cara berkomunikasi, atau bahkan logo perusahaan. Yang kedua, yaitu nilai yang diadopsi atau espoused values. Visi, misi, slogan, dan filosofi resmi yang diumumkan perusahaan. Hal ini adalah nilai-nilai yang diharapkan dan dipromosikan secara terbuka. Yang ketiga, asumsi dasar, bahwa keyakinan bawah sadar yang menjadi akar perilaku dan persepsi anggota organisasi. Hal ini adalah bagian terdalam dan paling sulit diubah dari budaya organisasi. Tipologi budaya organisasi mengklasifikasikan identitas perusahaan. Mahasiswa manajemen dan psikologi organisasi perlu mampu mengklasifikasikan budaya untuk melakukan diagnosis dan intervensi yang tepat. Salah satu kerangka yang populer adalah Counting Values Framework. Can Culture berfokus pada kolaborasi, komitmen, dan suasana kekeluargaan, lingkungan kerja yang ramah dan saling mendukung. Hierarchy Culture berfokus pada struktur, efisiensi, dan kontrol melalui aturan formal, birokrasi yang teratur dan predictable. Adaptation Culture menekankan inovasi, kreativitas, dan keberanian mengambil resiko, cocok untuk organisasi yang bergerak cepat. Yang terakhir ada Market Culture yang berorientasi pada hasil, target, persaingan, dan pencapaian. Kinerja tinggi adalah prioritas utama. Berikutnya ada jenis budaya organisasi. Budaya kuat. Budaya kuat yaitu karyawan patuh karena kesadaran, loyal dan bertanggung jawab. Budaya lemah karyawan patuh karena takut, tidak ada rasa memiliki. Budaya kuat bikin kerja nyaman, budaya lemah bikin kerja terpaksa.
Proses pembentukan dan sosialisasi budaya membangun identitas awal. Budaya organisasi tidak terbentuk begitu saja. Dia adalah hasil dari proses yang disengaja dan tidak disengaja yang terus-menerus diperkuat oleh manajemen dan karyawan. Pemahaman ini penting untuk mengelola perubahan budaya. Proses pembentukan awalnya yang pertama dari filosofi pendiri. Nilai-nilai awal dan keyakinan yang dibawa oleh pendiri organisasi seringkali menjadi cetak biru budaya dasar. Selanjutnya, kriteria seleksi. Perekrutan karyawan tidak hanya berdasarkan kompetensi teknis, akan tetapi juga culture fit untuk memastikan keselarasan nilai. Selanjutnya, sosialisasi atau onboarding. Proses sistematis untuk menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan asumsi dasar kepada karyawan baru. Pembentukan akhirnya yaitu dari kepemimpinan, pemimpin yang berperan sebagai panutan yang mempraktikkan nilai secara nyata, memperkuat budaya melalui tindakan dan keputusan yang nantinya akan dicontoh oleh karyawan. Tren budaya organisasi pada tahun 2026, adaptasi di era digital. Era digital, pandemi global, dan perubahan demografi telah memicu pergeseran signifikan dalam budaya kerja. Organisasi harus merangkul tren ini untuk tetap relevan dan kompetitif. Budaya yang adaptif dan resilient, kemampuan untuk merespon perubahan pasar, teknologi, dan kebutuhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Hybrid first culture, menjaga kekompakan, kolaborasi, dan produktivitas tim, meskipun sebagian besar karyawan bekerja secara jarak jauh atau kombinasi. Well-being dan human-centric, mengutamakan kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan pengalaman karyawan sebagai prioritas utama dalam norma kerja. Data-driven culture, penggunaan analitik data atau people analytics dalam setiap pengambilan keputusan di Departemen Sumber Daya Manusia. Karakteristik budaya organisasi meliputi inovasi dan berani mengambil resiko. Berfokus pada hasil kerja, peduli pada karyawan, mengutamakan kerjasama tim, dan stabilitas dalam organisasi. Berikut merupakan jenis budaya menurut para ahli. Yang pertama, budaya terbuka dan partisipatif. Menggunakan komunikasi dua arah, keputusan melibatkan karyawan, tidak tertutup. Selanjutnya, jenis budaya tertutup dan otokratis. Keputusan dari atasan, karyawan hanya menjalankan dan tidak ikut serta dalam keputusan yang akan dijalankan. Contoh nyata di perusahaan. Melakukan briefing pagi sebelum mulai bekerja. Hal ini untuk menilai kedisiplinan setiap karyawan dalam budaya kerja pada perusahaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, target kerja jelas setiap divisi. Jadi setiap divisi ditentukan setiap target kerjanya yang jelas dan tidak melakukan tindakan yang tidak adil. Kerja tim lintas bagian. Jadi setiap operator dapat berpindah tempat di lintas bagian dan mereka bisa beradaptasi
cepat, dan tidak pasif dalam pekerjaan mereka hanya dengan satu bagian saja. Selanjutnya, memberikan reward untuk karyawan yang berprestasi. Setiap karyawan yang berprestasi harus diberikan reward untuk menghargai karyawan dan menambah loyalitas karyawan terhadap perusahaan, serta meningkatkan kinerja karyawan agar lebih baik dari sebelumnya. Hybrid first dan human centric yang berfokus pada karyawan di lingkungan kerja baru. Model kerja hybrid telah menjadi norma dan menjaga kesejahteraan karyawan adalah imperatif. Budaya yang mengutamakan manusia akan menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Konektivitas tim yang membangun strategi komunikasi yang efektif dan kegiatan engagement yang inklusif untuk tim yang tersebar geografis. Memberikan dukungan kesejahteraan, penyediaan program kesehatan mental, fleksibilitas kerja, dan lingkungan yang mendukung work-life balance. Menggunakan data-driven HR atau people analytics untuk memahami kebutuhan karyawan dan mengukur kepuasan kerja serta memprediksi tingkat trend turnover. Kesimpulannya yaitu budaya organisasi dapat mempengaruhi cara bekerja setiap karyawan. Budaya yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan stabilitas produksi yang dihasilkan oleh karyawan. Budaya yang baik menjadi kunci keberhasilan organisasi, dan budaya yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan untuk nilai dan norma bersama yang membentuk perilaku anggota organisasi, serta menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf karena ada salah pengucapan kata dan kurangnya materi yang tidak lengkap. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.